Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat selalu buat kalian semuanya. Mudah-mudahan kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap diberikan kesehatan. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu kemarin tentang meraih kesuksesan dengan selalu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kali ini Bapak tidak sendiri. Kali ini Bapak ditemani oleh saudara Bapak yang notabene adalah seorang pengusaha sukses. Nanti beliau akan menjelaskan atau menceritakan tentang bagaimana meraih kesuksesan dengan selalu optimis, kemudian melakukan sekuat tenaga dengan berikhtiar, kemudian tidak lupa tawakal. Silahkan Bapak agar memperkenalkan terlebih dahulu siapa namanya. Silakan. Iya, makasih. Makasih ya. Oke, perkenalkan, nama saya Bapak Saprianto, saudara Bapak Saprianto. Saya adalah dulu seorang pengajar ya. Ini jadi seorang pengusaha kecil. Terima kasih. Alhamdulillah. Untuk lebih jelasnya, anakku, mari kita dengarkan pengalaman dari Terima kasih. saudara saya. Terima kasih ya, Tentang saudaraku. kesuksesannya. Kali ini tadi sudah diperkenalkan oleh saudara saya. Saya ini sebenarnya menjadi seseorang yang lumayan bisa membangun ekonomi. Awalnya memang kesuksesan itu pasti pernah mengalami, pernah jatuh, pernah menangis, pernah tidak diterima orang, pernah juga orang saja tidak menganggap saya ada apa-apanya itu. Tapi yakinlah, omongan-omongan orang itu, mereka semuanya itu tidak pernah melihat sebuah proses. Makanya kalau mau ngomong sama orang ya, kita ngomongin orang, jangan lihatlah hasilnya, tapi lihatlah prosesnya. Oke, kali ini saya akan menyampaikan ada beberapa hal kunci untuk meraih kesuksesan. Terus terang, Bapak backgroundnya adalah seorang pengusaha. Dulu juga Bapak pernah juga dulu satu bangunnya menjadi seorang pendidik juga. Guru juga. Kemudian habis itu saya coba untuk menjadi seorang pengusaha budidaya tanaman koran atau tanaman obat. Jadi jika adik-adik ingin sukses, kita harus menanamkan 3N dan 6B. Apa pula itu 3N dan 6B? Kita perlu perhatikan juga 3N dan 6B. Mau tahu? Dan semua mau tahu 3N-nya itu apa? Semisal kita mau mau menjadi seorang yang sukses dalam belajar atau sukses jadi seorang pengusaha. Kita akan sukses dalam jadi seorang pengusaha. 3N-nya, yang pertama haruslah kita niat. N pertama niat. Niatkan dalam hati kita, kemudian terus untuk berupaya bahwasanya kita akan menjadi seorang yang sukses. Kalau mau usaha budidaya orang, jadi seorang pengusaha tani yang milenial, kita harus niatkan, betul-betul kita niatkan. Itu N yang pertama. Kemudian N yang kedua, kita harus punya nyali. Jangan lupa nyali ya, semua kita harus punya nyali. Nyali itu apa? Nyali itu artinya keberanian.
jangan takut, gimana ini, nanti tempatnya kayak gini, nanti laku atau tidak, nanti ada preman gimana, kita harus punya nyali dalam artian keberanian yang benar ya, jangan mengambil hak orang dengan berani, ini aku diambil, jangan seperti itu. Nyalinya itu artinya memang betul-betul di jalannya, di arah di tempatnya lah gitu. Berani menghadapi sesuatu, berani berbuat dan berani menghadapi resiko. Mau untung mau rugi itu ya kita harus berani menghadapinya. Kemudian yang ketiga kita harus networking. Apa itu networking? Apa aja? Saudara nggak tahu networking ini. Networking itu artinya kita harus punya jaringan. Aku sukses, aku bisa, aku sendiri, gak ada kawannya. Keluarannya kemana? Jadi networking itu artinya jaringan dan meluas, punya relasi, punya temen, kemudian dipromosikan. Jangan punya produk iklan lah ya, aja siapa yang mau beli, kan? Itu 3N, pertama niat, kemudian nyali dan networking. Dan 6B itu apa? Kalau mau sukses kita harus 6B. B yang pertama, apa itu ya? Adik-adik ya, Bapak juga harus juga ya Pak ya. B yang pertama itu kita harus bermimpi. Mimpi. Ya ada mimpi ya. Mimpinya ini bukan mimpi yang asal mimpi. Bermimpi, semua orang punya impian. Aku mau sukses, aku punya ini, mau ini. Ya harus bermimpi. Orang yang punya impian berarti orang yang mau sukses. Itu bermimpi. Kita punya mau jadi apa gitu. Ya terserah mau jadi presiden kah, bupati kah atau lain sebagainya, itu mimpi. Semua orang berhak untuk bermimpi. Sama B bermimpi. Dan jangan hanya bermimpi. B yang kedua yaitu kita harus belajar lah. Aku mau jadi pengusaha, aku mau jadi jual kelas, aku mau jadi presiden. Orang nggak mau belajar, jadi jadi pengusaha, jadi pejabat, ya pejabat yang asal-asal nggak mau belajar. Makanya kita harus belajar. Cara yang ketiga, setelah belajar ya harus bekerja lah. Jangan nggak bekerja, belajar, mau bekerja, bertindak, beraksi, bekerja dengan keras, sungguh. Itu yang ketiga. Kemudian apa? Kita harus bekerja. Kemudian B berikutnya setelah bekerja atau beraksi, ya haruslah berinovasi. Buat ini apa pula inovasi? Buat ini gimana ya? Ya harus menunjukkan inovasi terbaru. Pakai kayak gini nggak bisa. Misalkan bawa budidaya orang, tanahnya seperti ini kok mati-mati saja, ya harus berubah inovasi dengan bentuk yang lain. Kalau mau sukses kita harus berinovasi baru ya. Kemudian B yang berikutnya, selain berinovasi kita harus berkomunikasi. Komunikasi gimana? Ya ngomong lah, harus mandi ngomong. Kalau sudah jadi seorang pengusaha atau mau merintis jadi seorang pengusaha harus bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong, nanti mau membuat urusan ke kantor ini kantor itu, jumpai orang nggak berani ngomong. Makanya haruslah berkomunikasi, ngomong sama orang, ngomong sama relasi, dan ngomong sama orang-orang yang lain lah. Kemudian selain berkomunikasi, ya harus yang terakhir tadi, bermimpi sudah, menjadi ini, kemudian belajar sudah, kemudian bekerja keras sudah, aksi, kemudian berinovasi sudah, selanjutnya berkomunikasi, ngomong sudah. Dan jangan lupa kita jangan takabur. Kalau semuanya ini sudah dilakukan, aku pasti sukses. Jangan takabur. Yang terakhir adalah kita serahkan atau tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa. Usaha kita sudah lakukan, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentu itu usahanya akan sukses atau berhasil. Itu Pak Supriyanto. Iya, makasih. Kunci sukses. Jadi seorang pengusaha ya, haruslah betul sungguh-sungguh punya impian, dan terakhir semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertakwa. Nah, itu saja Pak. Nanti kali kita akan jelaskan tentang sukses kali ini. Oke, Ya, terima kasih. Itu tadi sudut pandang kesuksesan dari saudara saya, seorang pengusaha. Sudut pandang yang lain tentang untuk menjadi seorang yang sukses
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib sebuah kaum atau nasib seseorang hatta sebelum orang itu merubah dirinya sendiri. Jelas kalau kita mau sukses ya kita harus berusaha. Ya orang yang sukses itulah yang berusaha untuk merubah dirinya. Nasib seseorang itu tidak akan berubah kalau nggak dirinya sendiri yang akan berubah. Nah, mungkin kita bisa tiba-tiba kaya kalau nggak bekerja dan berusaha. Maka kita harus betul-betul optimis, kemudian kita betul-betul harus berusaha atau ikhtiar, dan tidak lupa kesemuanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang sukses seperti saudara saya ini. Nah, jadi terima kasih Abang Supriyanto yang sudah memberikan gambaran tentang bagaimana menjadi seorang yang sukses. Terima kasih. Tugas kalian di rumah, yang pertama, sebutkan apa sih arti optimis. Kemudian yang kedua, sebutkan apa sih arti ikhtiar. Kemudian yang ketiga, sebutkan apa arti tawakal. Dan yang terakhir, yang keempat, buatlah slogan-slogan tentang kesuksesan. Buatlah motivasi-motivasi tentang bagaimana meraih kesuksesan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.